Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku siswa dan siswi SMK Wahid Hasim Surabaya, khususnya kelas 12 program keahlian multimedia AKL dan OTKP. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan Pak Ubay dengan pelajaran pendalaman agama aspek aswaja atau ke-NU-an. Anak-anakku yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan ukhuwah dari minggu sebelumnya, yang mana ukhuwah ini tidak hanya satu macam, akan tetapi ukhuwah ini banyak sekali macamnya. Akan tetapi dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ukhuwah ini dijadikan hanya 3 macam. Apa saja macam-macam ukhuwah ini? Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Apa ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah ini adalah persaudaraan yang tumbuh dan berkembang karena kesamaan akidah atau agama. Seluruh umat Islam dimanapun berada di seluruh dunia adalah saudara. Persaudaraan ini tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh kebangsaan atau ras, tetapi identitas keimananlah yang kemudian mengikat persaudaraan itu. Jadi yang pertama, ukhuwah itu adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islamnya. Ini tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh kekuasaan, tidak dibatasi oleh ras atau suku. Akan tetapi yang membatasi ukhuwah Islamiyah ini adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamu semua itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, berdamailah dengan saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmatnya. Ini yang kemudian menjadi pijakan di dalam konsep ukhuwah Islamiyah itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, lalu kemudian yang kedua, ada ukhuwah wataniyah. Apa ukhuwah wataniyah itu? Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran berbangsa dan bernegara. Seluruh bangsa Indonesia dengan tidak dibatasi perbedaan suku, ras, atau agama adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ukhuwah wataniyah ini sedikit agak lebih menyempit dibandingkan ukhuwah Islamiyah.
Ukhuwah Islamiyah itu tidak dibatasi oleh wilayah, baik itu Indonesia dengan negara-negara yang lain. Selama di negara itu orangnya Islam, itu saudara kita. Orang Islam yang ada di Arab Saudi, saudara kita. Yang ada di Maroko, yang ada di Sudan, yang ada di Turki, yang ada di seluruh penjuru dunia, selama orang itu orang Islam, itu saudara kita. Makanya ukhuwah Islamiyah ini sifatnya adalah universal. Akan tetapi kalau ukhuwah wataniyah ini dibatasi oleh negara. Persaudaraan sesama antar umat beragama di dalam satu negara yang tidak membedakan agamanya. Orang Surabaya dengan orang Malang, meskipun tidak kenal, saudara. Lalu kemudian orang Jawa Timur dengan Jawa Tengah, saudara. Orang DKI Jakarta dengan orang Surabaya, saudara. Bahkan dengan luar pulau pun kita bersaudara. Orang Surabaya dengan orang yang ada di Papua, itu saudara kita. Kenapa kok dikatakan saudara kita? Itu masih berada di lingkungan atau di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Lalu kemudian yang ketiga, ada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Apa ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah ini? Ukhuwah basyariyah ini adalah persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan yang bersifat universal. Seluruh manusia di dunia ini tanpa batasan apapun adalah saudara. Ini lebih universal lagi dibandingkan dengan ukhuwah wataniyah dan juga ukhuwah Islamiyah. Selama itu manusia, maka dalam konsep ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah itu adalah saudara kita. Meskipun agamanya non-muslim sekalipun, itu adalah saudara kita. Di belahan dunia manapun, agamanya berbeda, fisiknya berbeda, budayanya berbeda, selama itu manusia, itu adalah saudara kita. Maka wajib bagi kita untuk memiliki sifat-sifat kemanusiaan dengan cara memanusiakan manusia yang ada di belahan dunia, meskipun bukan di Indonesia. Ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kalian, laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Ayat ini yang kemudian dijadikan pijakan di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dari satu negara dengan negara yang lain, selama itu manusia, maka kita itu adalah saudara dan patut bagi kita untuk lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ketika kita sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya, insya Allah persaudaraan ini akan semakin erat dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan macam-macam ukhuwah yang tiga ini memberikan semangat kepada kita, memberikan spirit kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, agar supaya kita lebih bisa memanusiakan manusia, baik itu melalui ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah wataniyah atau ukhuwah insaniyah dan juga ukhuwah basyariyah, sehingga kita bisa meniru
dan meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan ini dengan memanusiakan manusia. Terima kasih anak-anakku, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.